Selamat sore, good evening. Ya, saya undang semua yang Bapak berdiri, coba. Every father, wah. Kemudian kita lihat ya, semua yang ada di sekitarnya, please say to them, you are amazing father. Oh, sit down please. Today is very special because this is a Father's Day. Saya akan sampaikan mengenai firman Tuhan, Father is the source. Tapi sebelum itu, let's pray. Kami minta Tuhan, reveal yourself in the midst of us so we can understand what is your plan for every of us. Thank you Lord Jesus, in the name of Jesus we pray. Amen. Bapak Ibu, ada satu yang akan saya tekankan, Father, Bapak, itu adalah source, sumber. Jadi kalau kita lihat dari asal katanya, Abar of Father in Hebrew mean source, sumber. Jadi kalau kita ini Bapak, berarti kita ini adalah sumber. Sumber itu berarti sesuatu something that influence or makes sesuatu itu tergantung dari kita. Karena kita itu adalah sumbernya. Jadi saya mau ingatkan kepada semua Bapak di sini, you are a source. Jadi hidup seseorang itu tergantung dari source-nya, sumbernya. Dan salah satu sumbernya itu adalah dari Bapa. Jadi kalau kita punya hubungan yang tidak terlalu baik dengan Bapa, we have a difficulty with our Father, maka sebetulnya hidup kita juga akan ada masalah. Kita akan lihat untuk itu, ya saya akan agak cepat di sini. Kita ini harus sadar bahwa kita ini punya dua father, bukan cuma satu. We have two father. The first one is our biological father, and the second one is Father in heaven. Jadi kita mengucap syukur kalau kita punya dua. Seringkali kita hanya berpikir satu. Dan kalau kita tahu bahwa hanya satu, only we have one father, dan father itu bukan sumber yang baik, kita berpikir hidup kita jadi nggak karu-karuan. Tetapi kalau kita tahu bahwa yang pasti satu, yaitu Bapa di surga, itu adalah Bapa kita juga, maka sumber dalam hidup kita itu senantiasa luar biasa. Amin. Jadi kalau kita punya Bapa yang baik di dunia, fine, good, thanks God. We have a good father in this world. Tetapi kalau kita tidak punya orang tua yang baik pun di muka bumi ini, kita tetap percaya we have a great, great father in heaven. Dan dia akan memberikan sumber yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Ya, kita akan melihat empat sumber dari seorang ayah. How many? Four sources. The first one, Bapak adalah sumber dari DNA. Ini mestinya yang bicara seperti ini adalah Gilang atau Andre yang itu ya. Karena ini dia PhD-nya di bidang DNA. Jadi kalau kita lihat, DNA is the molecule that carries genetic information. DNA itu berisi informasi genetik for the development and functioning of an organism. Jadi kita berfungsi itu tergantung dari DNA. Nah, DNA kita itu datang dari mana? Father and mother. Nah, jadi tanpa sadar, semua yang ada di dalam diri kita itu akan mengalir atau akan diturunkan kepada anak.
Ayo Kristo dan Karis Cherry itu anak saya, di dalam diri mereka bertiga itu ada DNA. Jadi kalau mereka nakal, ya itulah. Itu. Ada. Tapi banyak orang masih saya nggak tahu apakah emosi itu juga ada di DNA. Tapi yang pasti itu kalau bentuk telinga, terus kemudian bibir, hidung, itu betul-betul seperti ayah. Hari ini kalau lihat acara TV, ada yang mau nyoba DNA test. Siapa dia? Wow. Someone want to know apakah ini itu anaknya atau tidak. Untuk melihat itu yang perlu dilakukan adalah melakukan DNA test. Dan kalau DNA testnya ternyata sama, berarti itu adalah anaknya. Jadi kita berada sekarang, itu tergantung dari orang tua kita. Baik dia baik, atau dia buruk, DNA-nya mengalir di dalam diri kita. Nah, sekarang kita akan lihat lebih lanjut. Aduh. Father, ini father biological, itu ada good things. Good things-nya apa? Kalau dia suka bekerja keras, hard worker, anaknya bisa jadi hard worker. Kalau dia jadi suka memberi, murah hati, generous, anaknya juga akan bisa generous. Tapi namanya father yang biological itu seringkali juga dia punya masalah. Kalau fathernya pelit, stingy, anaknya stingy. Oleh karena itu coba lihat diri kita sekarang, coba lihat father kita, our biological father. Apa keburukan yang paling utama dari biological father kita? Apa? Kalau biological father saya, itu suka ngambil resiko dan nekat. Oleh karena itu anaknya juga relatif agak-agak nekat. Itu good thing. Ya. Tapi bad thing-nya itu bisa agak keras, kasar. Dan saya belajar untuk jadi tidak terlalu kasar. Saya kasar enggak? Oh, depend on. Kadang-kadang kasar saya. Kalau saya lihat papa-papa di sini, kelihatannya coba papa-papa semuanya lembut-lembut. Ya, kelihatannya ya. Aduh, jangan ibu yang jawab ya. Saya mau jawabnya bapak-bapaknya lembut enggak? Murah hati, baik hati, itu puji Tuhan. Tapi kalau kita lihat, ada kalanya father kita apa? Empty way of life. Papa kita sendiri nggak ngerti tujuan hidup. Jadi dia bingung. Tapi beruntung kita punya yang di sisi sebelah sana. Sebelah sana adalah our Father in heaven. Dia nggak punya bad thing. Dia hanya punya good thing. Dan dia itu punya godly way of life. Jadi hari ini saya mau ingatkan, you have a great father. At least you have father in heaven. Kalau engkau punya Bapa di surga, Bapa di dunia, good, thanks God. Tapi masalahnya banyak yang tidak baik. Terima saja. Anak-anak, terima papamu apapun keadaannya. Setuju? Loh, yang setuju ibu-ibunya. Anak-anak mau terima orang tua apa adanya? Harus. Kalau kita masih mau kita menolak, itu kita tidak ada sesuatu yang baik terjadi. Karena apa? Kita punya Father in heaven. Caranya seperti apa? Coba lanjutkan. Ya, waduh, kelihatan enggak ya? 1 Petrus 1 ayat 18-19. Saya akan bacakan bahasa Inggrisnya. Semua yang bisa lihat tolong baca. 1, 2, 3. For that it was not with perishable things
Stop. Jadi from our ancestor, we got apa? Empty way of life. But 19, jadi DNA itu mengalir dari darahnya orang tua kita. Cara satu-satunya supaya darah itu menjadi darah yang luar biasa, harus diganti oleh darahnya Kristus. Oleh karena itu hari ini nanti kita akan makan minum darah Kristus. Ketika kita makan dan kita minum, kita percaya bahwa darah yang mahal itu masuk. Percaya enggak bahwa darah itu penting banget? Nah, itu Andri sudah tahu nih, darah itu penting. Ya, saya akan tunjukkan. Ini ada, there is a horse, okay? Most expensive horse in the world, named Fusaichi Pegasus. Harganya berapa? 70 million US dollar. Kalau di sini kurang lebih berapa berarti? 104, ya 100 lah ya. 100 juta. 100 juta Australian dollar. Kenapa? Karena dia champion. Kalau biasa, kuda biasa, harganya berapa di situ? 30,000 US dollar. Tetapi yang di situ bisa 70 million US dollar. What is the difference? Genetik. Mahal mana kira-kira kalau kita mau beli kuda, mahal yang ini, Fusaichi Pegasus atau ordinary horse? Fusaichi Pegasus. Itu mahal. Berarti kalau darah itu penting. Kalau darah yang masuk di dalam diri kita, Beni Santoso, itu relatif murah. Kalau Bill Gates, atau sekarang Bill Gates nggak terlalu sih, Elon Musk, yang punya Twitter, harganya berapa? Something so different. Oleh karena itu darah itu beda. Sekarang kalau darah ini, darah anak domba, nilainya unimaginable, tidak bisa dibayangkan. Oleh karena itu beruntung kita punya darah yang luar biasa. Sekarang kita lihat satu contoh lagi. Kalau ini, iseng-iseng ini burung pigeon. Pigeon ini paling mahal di Indonesia, itu kurang lebih 150.000 Australian dollar. Cheap or expensive? Expensive. Tapi yang paling mahal di dunia, coba, ini dari Belgia, 26,8 miliar, kurang lebih 2,6 juta. 2.6 million. Hanya apa? Pigeon. Next. Kalau ini, burung dada penyet maksudnya. Pigeon penyet. Pigeon penyet only $10. What is the difference? The blood. Oke. Bloodnya kualitasnya mahal atau murah. Saya tidak peduli kita ini dari keturunannya siapa. Tapi yang pasti darah Kristus itu amat sangat mahal dan dia sudah diberikan untuk setiap kita. We are really precious. Kenapa? Because the blood of Christ. Katakan, I am precious. I am so precious. Why? Jesus. Not our ancestor. Enggak peduli kita punya apa itu namanya, nenek moyang apa.
Nenek moyangnya, you know Kaipang? Kaipang? Kaipang itu adalah partai pengemis. Ya, in Sinto Hyaplu Sato Eng Hyong, ya itu Kaipang. Orang berpikir pengemis melahirkan pengemis, melahirkan pengemis. Harus dikat oleh siapa? Darah Kristus. Number 2. Jadi source apa? DNA. Jadi kita sebagai orang tua harus apa? Berbuat baik. Supaya apa? DNA-nya baik. Kalau belum, we have to repent. Kita harus bertobat. Supaya apa? Anak-anak kita itu hasilnya baik. Yang mau punya anak, Andre, kalau mau merit ya, pastikan nanti anaknya harus yang terbaik. Dan yang terbaik darahnya bukan darahnya Andre, darahnya siapa? Tuhan Yesus. Darah kita punya banyak kelemahan. Kalau Pak San kelihatannya tidak ada kelemahan ya. Oke, number two, source apa? Financial blessing. Orang tua memang harus membiayai anaknya, wajar. Ayatnya yuk kita baca di Lukas 15 ayat 31, kita baca sama-sama yang bawah aja, 1, 2, 3. My son, the father said, you are always with me and everything I have is yours. Jadi kekayaannya orang tua adalah kekayaannya anak. Amin. Kalau kekayaannya Bapa di surga, anak juga. Dan siapakah anaknya? Kita. Oleh karena itu, financial blessing sudah diberikan, sudah disediakan oleh Tuhan bagi setiap kita. Katakan bersama saya, I am really blessed. 1, 2, 3. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Why? Because your God has everything. And everything has been given to you, to us. Number 3. Ya. Number 3. Good name. Orang tua adalah sumber dari good name. Kalau orang tuanya penjahat, apa yang terjadi? Anaknya, ini anaknya penjahat. Jadi tanpa sadar, anak kita itu adalah kita turuni reputasi kita. Oleh karena itu orang tua nggak boleh main-main, orang tua nggak boleh seenaknya sendiri. Kamu nggak bisa, we cannot playing around. Because apa? Our reputation will be passed on to our children. Jadi kalau apapun yang kita lakukan, kalau kita baik, anak kita akan dianggap oleh ini anaknya orang baik. Tapi kalau kita berbuat tidak benar, maka anak kita akan dikatakan ini anaknya orang tidak benar. Jadi mestinya kalau mau berbuat yang aneh-aneh para orang tua, ingat betul-betul anak kita itu betul-betul akan menerima apa yang menjadi reputasi kita. Oleh karena itu kita harus jaga yang namanya nama baik. Coba baca ayat yang bawahnya aja. Amsal 22 ayat 1, 1, 2, 3. Name. Jadi lebih baik menurunkan apa kepada anak kita? Good name. Financial inheritance? Yes, we have to. But the most important thing is a good name. Oleh karena itu, para father dan semua yang akan jadi father, perhatikan yang namanya good name. Nama baik.
Kalau bahasa Indonesianya nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dikasihi orang. Ada satu cerita nih. Ini cerita ya, only made up by someone itu ya. Jadi ada satu orang, anggap aja namanya Brown, nama belakangnya Brown. Papanya ngomong, Brown berkata kepada anaknya, he said to his doctor, sorry, I have no money to be give to you, but I have a good name. Si anaknya berkata, what for good name? We need real, financial. Dia ngomong, papanya berkata, saya tidak berani corruption. I don't have a God to corrupt something gitu ya. Saya nggak mau, saya hanya baik. Saya nggak punya rumah, we don't have properties, we don't have a fancy car, but I give you good name. Marah anaknya, nggak perlu. Kemudian ya udah, dia nggak dihargai orang tuanya. Kemudian orang tuanya meninggal ketika anaknya itu masih marah sama dia. Beberapa tahun kemudian anaknya kerja. Ketika dia kerja, tiba-tiba dipanggil, hey, your name is Brown? Ya, siapa nama bapakmu? XXXX. Langsung dia berkata, bapakmu ini orang baik. Dulu saya dibantu tanpa harus melakukan apa-apa. Oleh karena itu saya sampai dalam posisi seperti ini, itu gara-gara papamu. Oleh karena itu udah nggak usah ngelihat yang lain, udah kamu diterima dikerja di sini. Karena saya tahu karena papamu baik, kamu juga anak yang baik. Terima kerja. Dia berkata, wow, baru mikir, wow, good name is so powerful. Terus kemudian 2 tahun kemudian lagi terjadi perubahan di dalam perusahaan itu. Dia diangkat ke atas lagi dan orang yang diangkat lagi di atas itu bukan orang yang sama. Kandidatnya namanya salah satunya dia. Dan dia berkata, well, Brown, siapa nama lengkapnya? Dia sebutkan XXXX. Dan kebetulan orang ini juga berkata, wow, I know exactly who is this guys. Dan he is very, very baik. Oleh karena itu, udah kamu masuk aja. Dan ketika tahu seperti itu, dia baru menyesal dan berkata, ternyata good name is powerful. Good name itu membuat orang-orang mengasihi dia. Oleh karena itu ayat itu mengatakan apa? Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Oleh karena itu saya mengharapkan setiap orang di sini, jadilah orang yang punya good name, good reputation. Amin. Siapa yang akan menikmati? Maybe not us, tetapi anak cucu kita itu akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya ada satu orang hari ini kita lihat ngurus apa-apa kok kelihatannya gampang orang itu. Kita baru aja kenal, orang itu ngurus apa-apa gampang. Dia cerita, saya itu loh ada orang tiba-tiba mau nawari, ini dia punya rumah ya. Kamu ini kita sewa rumah kamu. Kenapa? Ya karena kita pengen sewa saja. Tapi kamu ini karena ada uang sedikit, dia berkata demikian kan. Nanti kamu boleh sewa ke tempat lain. Kita hanya pengen berkati kamu. Jadi ada orang datang hanya khusus ingin memberkati. Ketika dengar hal seperti itu, kita nggak langsung terima. Masa sih ada? Masa di zaman sekarang ada orang yang memberikan yang seperti itu? Ada nggak Bapak Ibu? Susah kan? Ketika kita lihat ceritanya, ternyata his parent itu really generous.
dia memberi banyak ke orang-orang. Ternyata salah satu yang kena itu adalah orang yang pernah ditolong oleh papanya. Pantesan dia juga mau memberi. Oleh karena itu ingat hari ini, tolong sebanyak mungkin orang. Engkau enggak akan ngerti apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang lain terhadap anak cucu kita. Yang paling keren itu adalah tetap menjaga nama baik. Amin. Katakan good name. Itu yang harus diwariskan. Kaila, kamu akan diwariskan good name dari papamu. Ya, papamu adalah suka menolong. jadi jangan takut. Akan ada banyak orang nanti yang pernah ditolong oleh papamu, itu juga akan menolong kamu. Jadi jangan khawatir soal itu. Number 4, terakhir. Memang sengaja dibuat enggak terlalu lama supaya yang keempat itu adalah tadi mau ingat enggak? Yang pertama tadi apa? DNA. Number 2, financial blessing. Number 3, good name. Number 4, identity. Nah, ayatnya kita lihat di dalam Markus 6 ayat 2 sampai 3. Ayo Ibu tolong bacakan. Stop. Were amazed. Jadi semua orang yang mendengarkan kagum, tercengang, amazed. Terus things. Stop. Jadi dia melihat bahwa orang ini melihat sesuatu, mengerjakan sesuatu yang amazing, miracle yang luar biasa. But verse 3. Isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sisters here with us? And they took offense at him. Tapi begitu dilihat orangnya, anaknya, tukang kayu, mereka menjadi kecewa dan ofensif, menyerang dia. Ada masalahnya, ada masa-masa gara-gara identitas orang tua kita, itu orang menolak kita. Jadi kita sudah lakukan banyak hal luar biasa, tetap saja ditolak. It can be happen to us, right? Bisa yang terjadi. Mereka menolak kita. Tapi jangan khawatir. Kita tetap punya orang tua, bukan cuma satu orang tua, tapi orang tua kedua. Namanya siapa? Father in heaven, Jesus. Dan dia betul-betul luar biasa. Jadi this Father's Day, saya cuma mengingatkan bahwa orang tuamu bukan cuma satu, tetapi 2. Nomor 1 punya banyak kelemahan, kita terima saja kelemahan. Nomor 2, tidak ada kelemahan. Dan kita bisa betul-betul punya source yang luar biasa. Apakah DNA kita luar biasa? Yes. Apakah kemudian financial blessing kita luar biasa? Yes. Orang tua kita yang nomor 1 mungkin tidak punya uang, tapi orang tua yang kedua kita yaitu Father in Heaven, itu abundantly, exceedingly, they has a big blessing for us. He has big blessing for us. Number 3, apa tadi? Good name. Kita udah tahu, Jesus luar biasa. Number 4, identity. Jadi jangan pernah ashamed terhadap diri kita. Katakan saya tidak malu. I'm not ashamed. 1, 2, 3. Sekali lagi, one more time. 1, 2, 3. I'm not ashamed. Orang tua kita apapun, tenang. Ada beberapa kalau diperkenalkan siapa orang tuanya, kadang-kadang enggak mau, malu-malu. Tapi kita enggak perlu khawatir, kita enggak perlu malu. Ya, ini orang tuaku memang punya banyak kelemahan. Our father, biological, maybe have many weaknesses. Yes, just receive it. Tetapi kita punya orang tua di surga yang itu luar biasa. Orang tua di dunia bisa mengecewakan. Orang tua di surga
tidak pernah mengecewakan. Yang terakhir dari saya, yuk kita simpulkan aja. Terakhir, tadi ini diberitahu sudah dibacakan sama si Audrey. Psalm 27 ayat verse 10. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Though my father and mother forsake me, the Lord will receive me. Saya nggak peduli bagaimanapun orang tua kita, mungkin kita ditolak, kita dibiarkan biasa-biasa, nggak diurus. Tetapi Father in Heaven itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi hari ini saya cuma mau mengingatkan itu. Ini anggap ini sebagai Father's Day yang terbaik karena kita punya orang tua yang hebat. Ya punya banyak kelemahan. Istri saya juga pernah punya masalah dengan orang tua. Di sini ada yang enggak pernah punya masalah dengan orang tua? Istri saya pernah punya. Orang tuanya keras. Nanti akan datang ke sini gitu ya, keras. Kalau ngomong enak enggak? Kalau ngomong itu menyebabkan pertengkaran. Ngomongnya nyelekit. Oh ini ngerti ya baca nyelekit Inggrisnya apa? Leki. Susah. Sampai usia berapa ya? Sampai lulus S2 itu baru bisa menerima orang tua yang seperti itu. Tapi ya itu semua karena apa? Bisa menerima Tuhan yang sangat mengasihi kita. Oleh karena itu tidak ada yang salah tadi ketika si Audrey mengajak kita nyanyi Jesus loves me. Memang dia sangat mengasihi kita.